siang teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Teman-temanku, hari ini saya mau membelah lebah lancang atau yang sering kita kenal dengan lebah kelulut. Kali ini saya membelahnya di pohon bambu atau di bambu ya teman-teman. Ini adalah bambu yang sudah kering, dimana yang saya beli dari tetangga. Ini jenisnya adalah Kelulut Trigona nevica, yang dimana juga termasuk penghasil madu ya teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan koloninya baik ya. Walaupun kecil, jenis lebah ini termasuk galak, tapi dia tidak menyengat, jadi sangat aman untuk dipelihara. Ini agak susah ya teman-teman, karena tadi kurang pas untuk saya belahnya. Nah, ini teman-teman, ya, alhamdulillah ini madunya banyak sekali ya. Nah, ini telurnya juga besar, jadi ini termasuk koloni yang bagus ya teman-teman, koloni super untuk jenis varietas Kelulut Trigona ini. Nah, ini dia untuk madu-madunya. Ini diperkirakan itu 100 mili ada ini untuk madunya. Nah, di sini telur-telurnya, ini telur yang sudah siap menetas. Ini juga, dan yang coklat ini adalah telur yang masih muda. Oke, langsung kita pindahkan saja ya teman-teman. Nah, yang kita harus perhatikan adalah ratu daripada kelulut tersebut kita harus jeli untuk agar ikut bersama telurnya, karena itu sangat berpengaruh dari keberhasilan ketika pemindahan ke kotak budidaya. Namun biasanya untuk ratu itu bersembunyi di antara sela-sela telur ataupun madu. Jika kita tidak menemukan sosok ratu kelulut, itu yang penting kita taruh dan kita susun untuk telur-telurnya di dalam kotak budidaya, dan kita bisa mengeceknya 1 hari ataupun 2 hari setelah pemindahan, karena tidak menutup kemungkinan si ratu berada di dalam telur-telur tersebut ya teman-teman. Karena tidak mungkin kita membongkar telur-telurnya, karena itu akan merusak untuk telur-telur kelulut tersebut. Untuk jenis kelulut ini tergantung mudah ya teman-teman untuk dibudidayakan. Pengalaman saya untuk pemindahan jenis lebah Trigona ini sering berhasil, berbeda dengan jenis Itama. Kalau lebah kelulut jenis Itama itu kita harus mengambil bersama loknya ya teman-teman, karena saya juga pernah mencangkok, itu pun selalu gagal. Mungkin untuk para yang sudah senior itu sudah tahu caranya, tapi untuk saya belum tahu cara untuk memindahkan jenis kelulut yang Itama. Itu biasanya bersarang di pohon-pohon liar. Nah, yang sulit itu ketika dia bersarang di pohon yang dibudidaya, misalkan di pohon durian, itu kan tidak mungkin kita menebangnya, ataupun di pohon kelapa, karena itu termasuk tumbuhan atau pohon yang
dibudidayakan, dimanfaatkan buahnya. Nah ini teman-teman, untuk madunya bisa kita lihat ya, ini cukup banyak. Pada jangan lupa kita kasih sedikit madu di dalam kotak budidaya, itu bertujuan untuk makanan cadangan untuk si lebah peluru tersebut, karena ketika dia dipindahkan ke dalam kotak budidaya, itu para lebah pekerja lebih fokus untuk memperbaiki sarangnya. Jadi di dalam waktu kurang lebih 5 hari sampai 1 minggu itu minimal masih ada cadangan untuk lebah-lebah mudanya agar bisa tumbuh dengan baik. Nah coba kita pindahkan ya teman-teman untuk ke dalam kelas. Ini juga kita harus hati-hati agar tidak tumbah. Dan di dalam madu ini juga banyak sekali ya untuk lebah-lebah yang mudanya. Ini ada beberapa yang ikut, tapi tidak apa-apa karena sebagian besar kita juga sudah pindahkan. Oke, kita coba pindahkan yang satunya. Jadi untuk madunya lumayan ya teman-teman, sudah baik. Kita coba nanti cip rasanya apakah manis atau lebih dominan asamnya. Untuk madu pelulut itu tergolong madu yang punya selisih harga ya teman-teman, dari lebah tawon gung ataupun tawon yang dipelihara itu, karena dari segi untuk mendapatkan itu lebih susah karena harus mempunyai beberapa kotak ataupun sarang untuk menghasilkan satu botol madu. Berbeda dengan jenis lebah liar ataupun yang dibudidaya dalam kotak besar itu, untuk memperoleh dalam satu botol itu lebih mudah. Nah, kita jangan lupa kasih juga polennya untuk di kotak baru ini agar si lebah belut mengenali sarang barunya, dan juga kita harus mengoles-oleskan sedikit madu di dalam sarang agar mengetahui bahwa ini adalah sarang barunya. Oke, kita selesai pemindahannya. Nah ini dia teman-teman hasil madunya, cukup banyak ya, ini sekitar 100 ml ada ini. Ini bekas tadi madu-madunya kita tiriskan. Ini hasil pemindahannya, cukup bagus ya, cukup bagus untuk koloni seperti ini. Oke, kita tutup lalu kita pindahkan ke tempat semula kita mengambil. Nah ini dia teman-teman, ini tadi sudah saya pasang atau saya taruh di tempat semula, dan ini hasilnya. Ini madunya, dan ini koloni lebah yang sudah mulai mengerumuni di bagian pintunya yang sudah saya tambali propolis. Ini masih berkerumun dia ya, kecil-kecil seperti nyamuk. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Sekian dan terima kasih.